Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gevira Rodatul Janah. Dan saya Dea Mareta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dengan dosen pengampu, Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, kita dari kelompok 9, kelas 2D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Universitas Singapura Bangsa, Singapura. Karawang. Siapa dari kamu yang suka pelajaran matematika? Ya, ada yang bilang matematika itu rumit, sulit dimengerti. Ada juga nih yang bilang, wah matematika itu bikin pusing. Tapi ada juga yang bilang, matematika itu seru banget, sangat menantang. Ya, kalau saya pribadi sih, saya suka sama pelajaran matematika. Dari SD sampai sekarang saya suka sama matematika. Pasti dari kalian punya pengalaman ya, kalian dapat guru matematika yang killer atau galak. Nah, menurut saya sih itu sangat wajar ya. Karena ciri khas guru matematika itu ya seperti itu gitu. Nah, Tegas ya, Teh. ngomongin matematika, ada cabang ilmu matematika paling tertua dan terdasar nih Teh, yaitu aritmatika. Hai semua, senang sekali saya Gevira Rodatul Janah akan ditemani bersama rekan saya. Dea Mareta, Bisa kembali menyapa semua di The Pod. The Podcast. Ya, nih pertemuan kali ini nih Teh, kita tuh akan membahas tentang matematika dasar yaitu aritmatika. Aduh, dari pembahasannya aja udah bikin lemes ya Teh kalau ngomongin matematika. Oh, tenang aja nih Teh, kali ini tuh pembahasannya akan ringan-ringan saja, seperti yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu menghitung uang ya Teh. Nah, betul sekali, coba deh. Anak kecil aja ya, kalau misalkan dikasih uang itu kan udah seneng ya, dia juga udah tahu nih ini uangnya berapa gini kan. Oh, Iya, 2.000, terima kasih ya Ma, gitu kan, seneng diajak jajan gitu. Jadi betul sekali. nggak usah nggak usah panik gitu ya, Teh, nggak usah bikin lemes karena ya gampang lah ya untuk membahas tentang uang ini. Iya, apalagi kalau ngomongin uang pasti orang-orang langsung melek gitu ya Teh. Nah, jangan lupa Betul. buat teman-teman semua juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Betul, karena sekarang ini pandemi ya Teh, jadi Ya, kita juga harus menjaga kesehatan. ya Oh iya nih belum Teh, sebelumnya selesai. saya mau nanya nih Teh, Teteh Ya, akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa ya? ya gimana ya? Kalau sekarang sih lagi sibuk kuliah, apalagi kuliahnya ya kayak gini, virtual aja gitu. Sama kan Teh? Sama virtual ya Teh. Gimana virtual ini rasanya Teh? Eh, aduh, pusing banget lah pokoknya. Materi juga kadang masuk, kadang enggak gitu. Sebelumnya udah pernah ketemu teman-teman belum nih Teh? Belum. Kalau kemarin sih waktu kelompok yang kemarin pernah, cuman nggak seluruhnya gitu, cuman kelompok kitanya aja. Kita aja ini belum bertemu ya Teh. Ya belum, kita cuman gini doang. Ya semoga nanti akan cepatnya ya Teh, Iya. pandemi ini berakhir. Balik lagi nih Teh ke yang pembahasan kita. Sebelumnya aku mau nanya nih terlebih dahulu, boleh nggak Teh jelaskan sedikit aja mengenai aritmatika itu apa? Boleh dong. Aritmatika itu ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika nih Teh. Nah, kalau tokoh aritmatika itu siapa sih Teh? Tahu nggak sih? Nah, berbicara tentang tokoh aritmatika itu, yaitu Johann Carl Friedrich Gauss, yang lahir di Braunschweig 30 April 1777 dan meninggal di Göttingen 23 Februari 1855 pada umur 77 tahun. Beliau ini merupakan matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipanggil sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton teh. Betul sekali Teh. Beliau juga dilahirkan di Braunschweig, Jerman. Saat umurnya belum genap 3 tahun, dia sudah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya nih. Nah, menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika, yaitu perhitungan deret 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 100. Gitu, Teh.
Wah, hebat sekali beliau ini ya, Teh. Sejak kecil saja sudah paham tentang matematika. Nah, ngomong-ngomong nih, Teh, gimana sih seorang Johann Carl Friedrich ini di saat sekolah? Nah, di sekolahnya tuh Gauss sebenarnya sama aja ya kayak murid-murid yang lainnya. Namun, Gauss dikenal merupakan anak yang dapat dikatakan seorang pembuat masalah. Tapi dia juga bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Nah, pada suatu saat, gurunya itu memberikan soal yang sulit pada muridnya, yang termasuk ada Gauss tuh di dalamnya. Saat itu, Gauss terbilang masih muda untuk menyelesaikan soal perhitungan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 100. Gurunya tuh bermaksud memberikan soal ini agar ia tak perlu mengajar dan bisa beristirahat. Karena dia yakin untuk menyelesaikan soal tersebut butuh waktu yang lama. Namun, ternyata Gauss dapat memecahkannya dalam waktu yang tepat dan cepat. Nah, Gauss menciptakan cara untuk menghitung deret aritmatika. Cara yang Gauss ciptakan untuk menghitung deret aritmatika tersebut memang telah disederhanakan dengan rumus dn sama dengan n per 2 dikali U1 ditambah UN yang lebih sederhana. Namun saat pengerjaannya waktu itu, Gauss tetap menggunakan cara yang dia temukan. Nah, kalau dari cerita ini tuh kayaknya Gauss mudah ya ngerjainnya. Betul. Padahal sebenarnya soal itu tuh sangat sulit sehingga gurunya dapat terkagum-kagum kepada Gauss. Gitu, Teh. Wah, sangat jenius sekali ini Gauss ini ya, Teh. Nah, Iya. itu dia ya teman-teman, tokoh dari aritmatika. Ada lagi nih, Teh, filosofi dari aritmatika sendiri. Nah, gimana tuh Teh filosofinya? Nih, diperkirakan manusia sudah mengenal aritmatika sejak zaman prasejarah atau sebelum ditemukannya tulisan. Sekitar 20.000 sebelum Masehi sampai 18.000 sebelum Masehi nih, Teh. Nah, ini tuh dibuktikan dengan ditemukannya tulang Isango di Kongo, Afrika. Pada tulang betis kera purba tersebut, terdapat goresan-goresan tegak lurus. Menurut penemuan Jean de Henzelin de Broekshouwer, yang merupakan seorang ilmuwan Belgia, goresan-goresan tersebut adalah cara yang dipakai oleh manusia purba dalam berhitung nih, Teh. Jadi sejak zaman dahulu itu manusia purba sudah bisa berhitung Oh dengan iya. metode tadi. Nah, ya. Nah, Aku nah, tadi lu, Teh, setiap goresan tersebut itu Oh iya. melambangkan angka yang dihitung. Oh iya ya. Aku juga tahu sih Teh tentang sistem itu. Sistem itu juga Hmm. digunakan oleh bangsa Sumeria untuk menghitung jumlah ternaknya. Tulisannya itu berbentuk baji ya Teh, yang ditulis Oh. di atas tanah liat yang digores dengan menggunakan logam gitu. Nah, perkembangan selanjutnya, goresan-goresan yang banyak tersebut diubah menjadi simbol dan mulai digunakan oleh orang-orang Mesir. Angka-angka berbentuk simbol atau gambar tersebut disebut juga yaitu hieroglif yang mengartikan jumlah tertentu. Nah, aritmatika mulai berkembang pesat nih saat zaman Yunani. Tahun 1200 sebelum Masehi, Leonardo of Pisa menulis dalam Liber Abaci tentang penggunaan metode India sebagai metode menghitung yang luar biasa. Mereka menggunakan angka atau simbol Hindu-Arab dengan menggunakan 9 angka dan simbol 0. Fibonacci memperkenalkan metode ini dan menyebarluaskan ke Eropa. Penggunaan angka bergaya India ini atau Latin modus Indorum. Angka-angka inilah yang kita kenal sekarang sebagai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 nih, Teh. Oh Nah, iya, jadi tuh angka-angka tersebut itu ternyata sudah ditemukan dan disebarluaskan ke Eropa gitu, nah iya. Teh. Betul sekali. Ada juga nih Teh sejarah tertua dari aritmatika, yaitu sejarah dari bangsa Mesir dan Babilonia kuno yang menggunakan operasi aritmatika sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun sebelum Masehi gitu Teh. Kita juga belum lahir ya. Nah, Ya. sistem bilangan pada zaman dahulu itulah bukan sistem desimal yang seperti sekarang, yaitu basis 10, tapi sistem seksagesimal, yaitu basis 60 untuk bangsa Babilonia, dan vigesimal, yaitu basis 20 untuk bangsa Maya kuno. Sistem angka pun awalnya bukan sistem Arab yang 0, 1, 2, bukan yang seperti itu Teh, tapi yang digunakan yaitu angka Romawi. Nah, angka Romawi sudah tidak banyak digunakan sekarang
karena angka Romawi tidak mengenal angka. Nah, itulah filosofi dari aritmatika. Oh, gitu ya, Teh. Ya, Sekarang aku mau nanya. Kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai sejarah dan tokohnya ya, Teh. Apa sih manfaatnya kita belajar aritmatika, Teh? nah, sebenarnya melalui belajar mental aritmatika itu seorang anak akan memperoleh beberapa manfaat ya. Salah satunya, bukan, salah enam karena Oh, ada salah 6. 6. Iya. Karena bukan satu ya, Teh. Iya, betul. Ada yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berhitung lebih cepat dari anak-anak seusianya gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan mencongkak lebih cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan juga otak kanan serta mengoptimalkannya untuk mencapai tingkat berpikir yang analitis dan logika berpikir yang benar. Kemudian yang keempat, terlatihnya daya pikir dan konsentrasi membantu anak untuk menguasai pelajaran yang lainnya. Jadi bukan hanya matematika gitu ya. Kemudian yang kelima, menumbuh kembangkan imajinasi sehingga kreativitas anak berkembang. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, membiasakan diri dengan angka-angka sehingga anak tidak alergi dengan pelajaran eksakta. Gitu, Teh. Oh, iya, biasanya dalam mengerjakan soal matematika yang menjadi kendala adalah lupa rumus dan tidak tahu berhitung. Olehnya, kita harus belajar aritmatika dan perlu belajar mental aritmatika untuk membantu meningkatkan daya ingat yang sudah Ya, tadi betul. Teteh jelaskan. Nah, sekarang aku mau nanya balik nih, Teh. Boleh nggak? Boleh dong. Apa tuh, Teh? Pengimplementasian dari belajar matematika itu dalam kehidupan sehari-hari gimana sih, Teh? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, operasi aritmatika dasar digunakan seperti berdagang dan bertransaksi dan lain-lainnya. Seperti misalkan kayak ke pasar nih membeli sayur gitu, harganya berapa, nanti kembaliannya segini gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari aritmatika dasar. Nah, ada juga aritmatika kompleks atau rumit yang biasanya digunakan untuk merancang bangunan dan alat-alat lainnya. Coba deh Teh, bayangkan zaman dahulu eee, ada yang membangun piramid sebesar itu gitu. Iya, Berarti itu kan zaman yang sudah tahun lalu. Udah ya, kira-kira berapa tahun lalu ya, Teh, ya? pasti sebelum Masehi sih, Teh, itu. Nah, iya, bayangkan zaman dahulu itu kan, apa ya, teknologi itu kan sangat minim ya, Teh. Iya, betul sekali. Nah, orang zaman dahulu tersebut ini, dia itu mengimplementasikannya menggunakan aritmatika dasar, perhitungan dasar. Nah, jadi dari zaman dahulu itu berarti sudah terbukti ya, Teh, Ya, aritmatika dasar ini sudah diterapkan gitu. Nah, mungkin ke sini semakin berkembang pesat dengan teknologi. Jadi ya. tetap saja aritmatika dipakai gitu, tapi seiring berjalannya waktu kan tetap berkembang teknologi ya, Teh. Apalagi kan sekarang zamannya udah canggih ya, Teh. Iya, Nah, tapi tetap saja akan terpakai ya, Teh, iya untuk pasti dong. aritmatika dasar dan di bidang apapun itu. Ya, betul sekali. Nah, ternyata manfaat belajar matematika, apalagi aritmatika itu memiliki pengimplementasiannya sendiri ya, Teh. Jadi, ada yang bilang kalau belajar matematika itu buat apa sih? Gak ada gunanya. Kan ada yang bilang kayak gitu ya, Teh. Ternyata Hmm, ini tuh bisa jadi bukti gitu. Kalau kita tuh, iya betul. kalau matematika itu bisa berhubungan dengan manusia gitu. Jadi bisa digunakan oleh kita. Iya sebenarnya apa aja sih, Teh, yang bisa kita ambil bukan dari matematika itu saja ya, Teh? Ya, Tidak terasa ya, Teh, sudah di penghujung acara. iya ya, kalau ngobrol-ngobrol gini emang nggak kerasa sih Teh. Tapi gimana kalau misalnya kita nanti ada jadwal ketemu gimana tuh Teh? Wah, boleh tuh, pasti akan seru. Nah, Ya, nanti kapan-kapan akan kita bikin podcast seperti ini lagi ya, Teh? ya pasti dong. Ya. Oke, baik. Makasih banget nih, Teh, udah mau menyempatkan waktunya untuk menemani saya dalam bincang-bincang mengenai matematika, khususnya aritmatika nih, Teh. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Tetap semangat dan stay safe everyone. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M. Apa aja tuh, Teh? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tangan. Baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.